Bu Ida tahan sebentar, Pak Boy tahan sebentar, kita harus bergabung ke kediaman Prabowo Subianto. Kita akan ikuti bagaimana perkembangan di sana yang akan diumumkan pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Diam ya, Mas Anies samping sini. Mas Andi di situ, Pak Iman samping sini. Izin Pak Iman. Gambarkan Mbak, tunjukkan lagi Mbak. Berdikit. Mbak jongkok aja Mbak. Nggak bisa kan? Iya. Good. Oke. Silakan sesi foto sebentar. Ambil gambar dulu Bang. Ini karena Pak Prabowo belum mutusin nomor 1, nomor 2 masih bisa tuker-tukeran tempat ya. Kalau Pak Prabowo udah ngomong baru nggak boleh tukeran. Oke, hadirin, rekan-rekan wartawan, izin semua kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf buat rekan-rekan wartawan semua karena menunggu. Hari ini tiba penantian bagaimana Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mempertanggungjawabkan kepercayaan publiknya untuk memilih pemimpin terbaik untuk DKI Jakarta. Kesempatan pertama diberikan kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan keputusan hasil dari dua partai ini. Kepada Pak Prabowo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian di media, terima kasih atas kegigihan saudara-saudara menunggu. Ya, saya kagum sama kerja keras kalian. Berapa belas jam kalian nunggu di luar? Kehujanan, ya. Tapi dapat makan nggak kalian? Dapat, bohong. Oh, ada yang terlambat berarti. Iya. Oke. Baik, karena sudah kalian dan sakit ya, sedang menunggu ya, saya terima kasih dan saya akan sampaikan saudara-saudara, setelah melalui suatu proses yang sangat panjang, bahkan yang bisa dikatakan proses ini sudah berjalan lebih dari 8 bulan, kami dari Partai Gerindra dan Partai PKS dalam rangka menjalankan fungsi kami sebagai pembawa aspirasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Tugas dan tanggung jawab partai politik adalah untuk membawa aspirasi rakyat. Di DKI khususnya, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menangkap tuntutan rakyat, menangkap harapan rakyat, menangkap permintaan rakyat untuk sebuah perubahan mendasar di DKI. Terutama yang kami tangkap adalah rakyat DKI, bahkan rakyat Indonesia mengharapkan gubernur baru di DKI. Dan karena itulah Gerindra dan PKS berusaha dan sekeras tenaga mencari pribadi-pribadi yang terbaik yang bersedia berbakti. Saya ingatkan ya bahwa saya dulu yang mencalonkan saudara Ahok untuk
GW DKI. Dan sekarang saya menangkap harapan rakyat, kami menangkap harapan rakyat untuk perubahan. Dan untuk itu kami setelah proses rembuk yang cukup panjang menetapkan, mencalonkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti 2017-2022. Beliau bukan kader Partai Gerindra, bukan pula kader PKS, tapi Gerindra dan PKS tidak memandang harus dari partai. Kita cari yang kami pandang terbaik, yang bisa kita persembahkan kepada rakyat ibu kota. Dan Saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil gubernur daerah khusus ibu kota untuk periode 2017-2022. Mas Hanta, saya kembali ke Anda. Kalau misalnya nama, oke, di luar ada nama Saifullah, ada Yusril, Sirsiana, dan lain-lain, ada Pak Mardhani, Pak Anies, Yusril, kemudian Sandy Uno. Bagaimana ini mencairkan situasi ini ketika ada yang mau, ada yang enggak, sementara juga ada gentle agreement-nya. Pak Prabowo mengatakan posisi Cagup ada di Gerindra. Yang paling menentukan nanti di sini ya, di 4 partai ini nanti keluar nama siapa dulu. Kalau keluar nama, misalnya ya, nama Anies Baswedan, kemudian itu pasti dikomunikasikan ke kubu seberang, ya, ke Pak Prabowo. Ya. Nah, lalu ada Anies dan Sandiaga Uno, dan ini pasangan yang paling potensial menjadi lawan berat bagi petahana, berdasarkan dasar hasil survei terakhir, terbaru ya. Nah, pertanyaannya apakah mungkin Sandiaga Uno-nya oke, Pak Prabowo mau atau tidak. Tapi kalau Pak Prabowo tidak mau, berarti buyar. Berarti artinya tidak. akan masing-masing. Tapi kalau Pak Prabowo dalam hitungan jam ini setuju Sandiaga Uno menjadi cawagup, maka akan mungkin terjadi dua pasangan yang akan bertarung di Pilkada DKI. Kalau tidak, berarti di porosnya masing-masing. Cuma apakah sama atau tidak dengan 3 dan 2 kita melihat peluang, itu yang paling penting ya. Mungkin kalkulasi dari 4 partai ini kan berpikir sebaiknya kita membuat 3 poros saja, dengan harapan nanti setelah di putaran kedua yang bertarung porosnya Gerindra dan PKS dan poros ini lalu bergabung, otomatis yang nomor 3 akan bergeser ke sini. Tanda petik anti Ahok. Menurut saya tidak, belum tentu. Mengapa? Karena kalau dalam 2 hal poinnya. Yang pertama, kalau 2 pasangan, maka penantang ini akan bergabung kombinasi 2 figur kuat. Kuat dengan kuat. Misalnya saya kasih contoh Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan. Itu secara elektoral, popularitas maupun elektabilitasnya sama-sama kuat. Tapi kalau terpecah, Anies dengan Silvi, dengan Saifullah, dengan siapa, dan itu akan beda dengan wakil yang tidak saling kuat gitu. Di putaran kedua, posisi wakil kan tidak bisa ditukar, akan berbeda. Itu satu. Yang kedua, ingat bahwa tidak otomatis pemilih yang nomor 3 ini akan bergeser ke penantang Ahok. Ingat, potensi Pak Ahok, iya betul, petahana. Karena potensi Pak Ahok itu tingkat kepuasan publik kepada kinerja Ahok itu 70%. Meskipun sekarang 40 yang solid, sangat mungkin Pak Ahok di putaran kedua menarik 30%-nya itu. Meskipun penantang punya potensi yang sama untuk mendapatkan 30% dari tingkat popularitas. Karena popularitas Pak Ahok itu kan ceruknya sudah, popularitas itu tingkat dikenalnya ya, sudah hampir 100%, 90% sekian. Tapi penantangnya seperti Sandiaga Uno, seperti Pak Anies itu baru 7%. Ada potensi ceruk 30% yang belum kenal mereka, dan itu akan berpotensi juga ditarik. Jadi peluang di putaran kedua menurut saya tidak otomatis penantang, bisa kedua-duanya. Cuma peluang bagi penantang menurut saya itu lebih besar peluangnya ketika dua calon saja, tapi yang kuat dan kuat kombinasikan. Kalau dari sisi Pak Ahok menurut saya lebih mudah memenangkan pertarungan dengan 3 pasangan. Karena di putaran kedua bisa konsolidasi lagi, apalagi kinerjanya baik, itu memungkinkan bagi Pak Ahok sebagai petahana untuk memenangkan pertarungan. Itu hitungan atau kalkulasi yang menarik. Saya sebelum dengan data survei tentunya ya. Dengan data survei. Saya akan tanya sedikit Bang Hinca, ini segmen terakhir Anda, apa yang mau Anda tanggapi dari tadi banyak kalkulasi perhitungan yang juga kami diskusikan di sini?
apa yang didiskusikan di ruang studio juga kami diskusikan di Cikeas. Dan karena itu terus berdiskusi sampai menemukan nanti titik temunya. Dan itulah indahnya demokrasi untuk memastikan mencari pilihan yang terbaik melawan petahana. Dan itu menjadi pilihan bagus juga untuk warga Jakarta, membuat Jakarta yang lebih baik. Oke, Mbak, kita nantikan ya pukul 11 apa yang hasil yang didapatkan dari pertemuan 4 ketua umum di Cikeas.